Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dodi Tarmizi, di DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Nah, di dalam video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 2. Kali ini pada bab 5 dengan tema sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya, biar bisa dipahami materi di dalam video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu subscribe channel ini biar channel ini makin maju dan berkembang. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, langsung saja kita simak. Inilah video materi pelajaran pendidikan agama Islam semester 2 bab 5 kelas 7 dengan tema sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu setelah anak-anak menonton video ini dan memahami materi dalam video ini, maka diharapkan anak-anak dapat menjelaskan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah, dapat mengidentifikasi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, dan dapat meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah anak-anak semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, agar pembelajaran kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah terlebih dahulu dengan kerendahan hati kita sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertama, latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu untuk menghindari kekejaman para kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Dakwah Nabi Muhammad SAW banyak mendapat penolakan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan saat beliau berdakwah ke Taif, beliau diusir dan dilempari dengan batu hingga kaki Nabi Muhammad SAW sampai terluka. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu penduduk Madinah yang menerima dengan baik kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan di Mekah, penduduk Yastrib atau Madinah justru menyambut baik dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun memanfaatkan kesempatan baik tersebut untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Latar belakang berikutnya yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Perintah tersebut terdapat pada Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju,
maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, 2. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, beliau telah memerintahkan sebagian kaum muslimin berhijrah ke Madinah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah perintah hijrah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bergegas untuk berhijrah ke Madinah, dan beliau ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Selama itu pula di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah aman, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an kembali melanjutkan hijrah menuju Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an singgah di Kuba yang terletak 2 mil di selatan Madinah selama 4 hari. Beliau membangun masjid yang merupakan masjid pertama dalam Islam. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di Madinah. Kemudian Madinah menjadi pusat kegiatan dakwah Islam hingga saat ini. Selanjutnya, 3. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beberapa strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah diantaranya: A. Mengoptimalkan fungsi masjid. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak hanya menjadi tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, bahkan menjadi tempat menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan penduduk Madinah kala itu. B. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor untuk memperkukuh ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan berdasarkan agama, bukan lagi berdasarkan suku dan keturunan. Kaum muhajirin merasa aman tinggal di Madinah, dan kaum ansor dengan senang hati membantu kaum muhajirin. Kemudian C. Menggalang perdamaian antar kabilah. Nabi Muhammad SAW berupaya mendamaikan suku-suku yang berselisih untuk menciptakan suasana damai dan aman. Suasana damai dan aman akan mendukung dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dalam suasana aman dan damai, penduduk lebih mudah diajak berpikir dan memahami ajaran agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang menjadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu menggerakkan roda perekonomian. Persaudaraan yang telah dibangun Nabi Muhammad SAW mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beliau sangat menekankan terciptanya efisiensi sosial, sehingga kemakmuran masyarakat dapat tercapai secara merata. Mengadakan perjanjian dengan pihak non-muslim. Perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan non-muslim Madinah diwujudkan dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah tersebut tercermin kebebasan beragama. Setiap penduduk memiliki tanggung jawab menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Nabi Muhammad SAW pun kemudian ditunjuk sebagai kepala negara. Selanjutnya, 4. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada banyak hal yang bisa keteladani dari dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, niat yang ikhlas. Rasulullah SAW berdakwah dengan niat yang sangat ikhlas. Kemudian,
tabah dan sabar, sebagaimana Rasulullah menjalankan dakwahnya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kemudian menjaga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, bagaimana Rasulullah telah menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian rela berbagi, yang mana Rasulullah telah rela mengorbankan segalanya demi dakwah agama Islam. Selanjutnya kerja keras dan kerjasama, sebagaimana kerja keras Rasulullah menyebarkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berperilaku toleran, sebagaimana yang kita ketahui di dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW tetap menjaga toleransinya kepada umat-umat yang non-Muslim. Oleh sebab itu, mari kita teladani hal-hal tersebut dari sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, dari materi yang telah kita bahas tadi, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu dilakukan demi keselamatan dan keberlangsungan dakwah Islam. Makna hijrah bagi kita saat ini bukan hanya berpindah tempat, melainkan meninggalkan perilaku buruk lalu memperbanyak amal soleh, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, berikut soal-soal latihan sebagai refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Silahkan anak-anak kerjakan soal-soal ini dengan semangat ya. Soal pertama, tuliskan hal-hal yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Soal kedua, bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Soal nomor 4, jelaskan apa saja keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Soal terakhir, jelaskan makna hijrah untuk kita saat ini. Selamat mengerjakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.